Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Ajeng Syarifambani, NIM 125, kelas 3D Pendidikan Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran filsafat pendidikan. Aliran filsafat pendidikan ditinjau dari ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Yang pertama kita akan membahas tentang aliran filsafat pendidikan ontologi. Ontologi berasal dari Yunani, yakni onto berarti real dan juga logos berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi ontologi ini sendiri membahas tentang pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu yang ada, baik itu berupa realitas fisik maupun metafisik. Metafisik ini sendiri membicarakan segala sesuatu yang dianggap ada, mempersoalkan hakikat. Hakikat ini tidak dapat dijangkau oleh panca indera, tetapi dapat berupa waktu dan juga tempat. Dengan mempelajari hakikat ini, kita dapat memperoleh pengetahuan dan dapat menjawab pertanyaan tentang apa hakikat ilmu itu sendiri. Ditinjau dari segi ontologinya, ilmu membatasi diri pada kajian yang bersifat empiris. Objek penelaah ilmu cukup seluruh aspek yang dapat diuji oleh panca indera manusia. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa hal-hal yang sudah di luar jangkauan manusia tidak dapat dibahas oleh ilmu karena tidak dapat dibuktikan secara metodologis dan juga empiris. Sedangkan ilmu itu sendiri yakni berorientasi pada dunia empiris. Berdasarkan objek yang telah ditelaah dalam ilmu pengetahuan, ada dua macam. Yang pertama, objek material. Objek material ini berupa seluruh lapangan atau bahan yang dijadikan objek penyelidikan suatu ilmu. Dan juga yang kedua, objek formal, di mana pada objek formal ini merupakan penentuan titik pandang terhadap objek material. Ada beberapa asumsi mengenai objek empiris yang dibuat oleh ilmu, yaitu yang pertama, menganggap objek-objek tertentu mempunyai kesamaan antara satu dengan yang lainnya. Misal dalam hal bentuk, struktur, sifat, dan juga sebagainya. Yang kedua, menganggap bahwa suatu benda tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, menganggap segala gejala bukan merupakan suatu kejadian yang bersifat kebetulan. Asumsi yang dibuat oleh ilmu itu sendiri memiliki tujuan, yaitu agar mendapatkan pengetahuan yang bersifat analitis dan mampu menjelaskan berbagai kaitan dalam gejala yang tertangguh dalam pengalaman manusia. Asumsi itu pun dapat dikembangkan jika pengalaman manusia dianalisis dengan berbagai disiplin keilmuan dengan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, asumsi harus relevan dengan bidang dan tujuan pengkajian disiplin keilmuan. Asumsi ini harus operasional dan merupakan dasar dari pengkajian teoritis. Yang kedua, asumsi harus disimpulkan dari keadaan sebagaimana adanya, bukan bagaimana keadaan yang seharusnya. Asumsi yang pertama adalah asumsi yang mendasari telaah ilmiah. Sedangkan asumsi yang kedua adalah asumsi yang mendasari moral. Oleh karena itu, seorang ilmuwan harus benar-benar mengenal asumsi yang dipergunakan dalam analisis keilmuannya. Sebab dipergunakan asumsi yang berbeda, maka berbeda pula konsep pemikiran yang dipergunakan. Pengetahuan yang telah didapatkan dari aspek ontologi selanjutnya digiring ke aspek epistemologi.
di mana pada aspek epistemologi ini menurut bahasa Yunani yaitu episteme yang artinya pengetahuan dan logos artinya ilmu. Jadi teori epistemologi ini merupakan cabang dari filsafat yang membahas tentang yang mempelajari asal-usul, metode, dan kebenarannya pengetahuan. Menurut Richard Gelder, proses kegiatan ilmiah ini dimulai ketika manusia mengamati sesuatu. Dengan demikian, adanya kontak manusia dengan dunia empiris menjadikan ia berpikir tentang kenyataan-kenyataan alam. Setiap jenis pengetahuan memiliki ciri yang spesifik mengenai apa, bagaimana, dan untuk apa yang tersusun rapi dalam ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Epistemologi itu sendiri selalu dikaitkan dengan ontologi. Persoalan utama yang dihadapi oleh setiap epistemologi pengetahuan pada dasarnya adalah bagaimana cara mendapatkan pengetahuan yang benar dan mempertimbangkan aspek ontologi dan aksiologi masing-masing ilmu. Epistemologi ini membahas tentang bagaimana proses mendapatkan ilmu pengetahuan, hal-hal apakah yang harus diperhatikan agar dapat pengetahuan yang benar, apa yang disebut dengan kebenaran, dan apa kriterianya. Objek telaah epistemologi ini mempertanyakan bagaimana sesuatu itu datang, bagaimana kita mengetahuinya, bagaimana kita membedakannya dengan yang lain. Jadi berkenaan dengan situasi dan kondisi ruang serta waktu menggunakan suatu hal yang menjadi landasan dalam tataran epistemologi ini adalah proses apa yang memungkinkan mendapatkan pengetahuan logika, etika, estetika, bagaimana cara dan prosedur memperoleh kebenaran ilmiah, kebaikan moral dan keindahan seni, apa yang disebut dengan kebenaran ilmiah, keindahan seni, dan kebaikan moral. Dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang dapat diandalkan, tidak cukup dengan berpikir secara rasional ataupun sebaliknya, berpikir secara empirik saja, karena keduanya mempunyai keterbatasan dalam mencapai kebenaran ilmu pengetahuan. Jadi, pencapaian kebenaran ilmu pengetahuan didapatkan melalui metode yang merupakan gabungan atau kombinasi antara rasionalisme dan empirisme sebagai suatu kesatuan yang saling melengkapi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu axios berarti nilai dan logos berarti teori. Jadi, teori aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Objek material aksiologi adalah perbuatan atau tingkah laku manusia secara sadar dan bebas. Di mana pada aliran aksiologi ini memiliki beberapa aliran. Yang pertama, pragmatisme, yaitu berasal dari bahasa Yunani kata pragma yang berarti tindakan atau perbuatan, sedangkan isme artinya aliran atau ajaran. Jadi, pragmatisme dapat diartikan sebagai suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar adalah yang kita anggap benar berdasarkan pengalaman kita, dengan perantara akibat-akibat yang bermanfaat secara praktis. Selain itu, pragmatisme juga dapat diartikan sebagai aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran adalah suatu yang memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Yang kedua, idealisme. Idealisme adalah aliran filsafat yang menganggap bahwa realitas ini terdiri dari ide-ide pikiran akal atau mind, dan juga jiwa atau self.
bukan benda material dan kekuatan. Idealisme itu sendiri dapat dikatakan aliran yang menilai baik buruknya perbuatan manusia yang berprinsip pada kerohanian. Yang ketiga yaitu hedonisme. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan atau kenikmatan adalah tujuan manusia di dalam hidup mereka. Hedonisme juga dapat disebut dengan paham kesenangan yang awalnya merupakan konsep filsafat etika. Dan yang terakhir, intuisionisme adalah aliran filsafat yang secara istilah ialah kemampuan melewati pemikiran, perkataan, akal rasional, dan intelektualitas, atau lebih ringkasnya dikenal dengan istilah spontan, atau datang dari luar dugaan tanpa kesadaran, tanpa sadar bahwa dia melakukan aliran intuisionisme itu. Intuisi bisa dikatakan mirip dengan insting, hanya berbeda dengan keadaan untuk mengembangkannya butuh usaha. Pengetahuan yang diperoleh lewat pengalaman langsung secara naluri dan pengalaman batin yang bersifat langsung atau tiba-tiba, maka pengetahuan intuitif bersifat subjektif. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.